Satu orang cetak 6 gol bro, kirim angin. Dengan penampilan Garuda Muda kemarin, gue agak khawatir dengan pertandingan 21 Juni nanti. Saya bagi contoh lah Malaysia. Saya kecewa Malaysia guys ya. Dia menguasai permainan position ball lawan Filipina 70% ya. Penguasaan untuk Malaysia, tetapi tidaklah mencetak gol. Malahan Filipina yang counter attack sekali-sekali menyerang itu dapat mencetak 2 gol. Jadi di sini taktikal itu yang penting. Apa yang dilakukan oleh Vandenberg, beliau memanglah dia ingin membawa kepada timnas Indonesia U23 ini total football. Tetapi beliau berhati-hati di bagian lini belakang. Aku sangat sedih, aku sangat kecewa, aku sangat marah guys, kerana Malaysia kalah ya. Aku tak sangka guys, Malaysia akan kalah 2-0 kepada Filipina, di mana aku menjangkakan kita akan menang, Malaysia akan menang 3-0. Jadi satu kekalahan yang sangat memalukan. Serius guys, satu kekalahan yang sangat memalukan untuk Malaysia. Walaupun aku orang Malaysia, tapi aku sangat sedih dengan corak permainan yang ditunjukkan oleh anak muda Malaysia ini guys. Kejutan besar mewarnai laga pembuka grup A Piala AFF U23 2025. Malaysia U23 yang digadang-gadang sebagai salah satu kandidat kuat justru tampil membleh dan harus menelan kekalahan memalukan 0-2 dari Filipina. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Harimau Malaya Muda dan membuat para pengamat sepak bola di negeri jiran kebingungan. Salah seorang pundit Malaysia dalam siaran televisi nasional menyampaikan keterkejutannya, "Kami terkejut dengan hasil ini. Filipina memang menunjukkan peningkatan, tapi kami tidak menyangka Malaysia bisa kalah dengan skor tersebut." Kekecewaan ini makin terasa karena di saat bersamaan, Timnas Indonesia U23 justru berpesta gol dengan menghancurkan Brunei Darussalam 8-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kontrasnya performa antara dua rival regional ini pun menjadi sorotan tajam publik dan media, terutama di Malaysia. "Ini yang membuat kami heran," lanjut sang pundit. "Ketika Indonesia bisa berpesta gol, Malaysia justru kesulitan bahkan harus mengakui keunggulan Filipina." 2 gol Filipina bersarang ke gawang Malaysia tanpa balas. Sebuah hasil yang mengusik banyak pihak, mengingat Malaysia tampil di bawah standar, padahal sebelumnya diprediksi menjadi pesaing utama di grup ini. Kekalahan ini menempatkan Malaysia di posisi terjepit dan membuat langkah mereka ke semifinal menjadi lebih berat. Mereka harus segera bangkit di laga selanjutnya jika ingin menjaga asa untuk lolos dari fase grup. Sementara itu, Indonesia kini berada di puncak klasemen grup A berkat kemenangan telak atas Brunei. Performa Garuda Muda tampil sangat dominan, khususnya lini serang yang menunjukkan ketajaman luar biasa. Dalam laga tersebut, satu nama mencuat sebagai bintang utama, James Raven. Striker muda milik Bali United itu tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol alias double hat-trick hanya dalam satu pertandingan. Penampilan impresif ini mengukuhkannya sebagai man of the match dan bahkan digadang-gadang sebagai kandidat kuat man of the tournament. Sejak menit awal, Raven langsung menunjukkan ketajamannya. Ia mencetak 2 gol cepat pada menit kedua dan ke-8, lalu menyempurnakan babak pertama dengan tambahan 2 gol lagi, salah satunya melalui titik penalti. Di babak kedua, ia kembali mencatatkan 2 gol tambahan hingga total 6 gol berhasil ia sarangkan ke gawang Brunei. Debut Raven di turnamen ini juga bertepatan dengan laga perdana pelatih baru Timnas Indonesia U23, Gerald Funch. Racikan taktik sang pelatih terbukti ampuh. Garuda Muda tampil dominan, efektif, dan sangat solid. Selain Raven, 2 gol lainnya dicetak oleh Arkan Fikri dan Rehan Hanan, melengkapi kemenangan besar Indonesia 8-0 di hadapan ribuan supporter yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemenangan ini bukan hanya memastikan Indonesia berada di posisi puncak klasemen sementara, tetapi juga mengirimkan pesan kuat kepada lawan-lawan mereka di turnamen ini. Raven sendiri langsung menempati posisi teratas daftar top skor turnamen dengan 6 gol hanya dari 1 laga. Ia mengungguli semua pemain lain dan menjadikan namanya sebagai sorotan publik sepak bola Asia Tenggara. Namun, di balik performa gemilang itu, sempat muncul kekhawatiran. Pada menit ke-75, Raven mengalami kram saat berduel dengan bek Brunei dan sempat terlihat pincang.
Karena jatah pergantian pemain Indonesia sudah habis, Raven harus kembali ke lapangan meski kondisinya belum sepenuhnya pulih. Dalam kondisi tidak ideal, Raven tetap berjuang. Ia ditarik sedikit ke lini tengah untuk mengatur ritme dan tetap membantu tim. Posisi penyerang digantikan oleh Yarden Yafriker, yang masuk sebagai false nine. Usai pertandingan, Raven mengonfirmasi bahwa kondisinya tidak serius. Saya memang ada sedikit kram di kaki dan itu bukan masalah serius. Kami sudah kehabisan jatah pergantian pemain, jadi saya tetap main dan mendengarkan instruksi pelatih, terutama untuk penempatan posisi agar bisa menyelesaikan pertandingan, ujar Raven. Dengan kemenangan besar dan semangat juang luar biasa seperti ini, Indonesia kini menjadi favorit kuat di grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Filipina pada Jumat, 18 Juli 2025. Laga ini diprediksi menjadi penentu utama perebutan tiket semifinal, mengingat hanya juara grup yang dipastikan lolos otomatis. Jika Raven mampu kembali tampil tajam dan Garuda Muda mempertahankan performa seperti laga perdana, maka bukan tidak mungkin mereka akan melangkah jauh di turnamen ini. Sementara itu, Malaysia harus melakukan evaluasi besar-besaran jika ingin menyelamatkan muka dan menghindari tersingkir lebih awal. Laga pembuka grup A Piala AFF U23 2025 menjadi pengingat keras. Dalam sepak bola, nama besar tidak menjamin kemenangan. Yang paling siaplah yang akan bersinar.